Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yosani. Ini 9. Jadi dari sini akan menjelaskan tentang materi multimedia. Jadi materi multimedia dalam SMK umumnya mencakupi beberapa aspek seperti desain grafis, fotografi, video editing, animasi, desain web, dan pengembangan aplikasi multimedia dan sebagainya. Berikut adalah beberapa topik yang biasa diajarkan dalam program multimedia. Yang pertama adalah prinsip-prinsip animasi. Jadi prinsip-prinsip animasi adalah seperangkat pedoman atau konsep dasar yang digunakan dalam pembuatan animasi untuk menciptakan gerakan-gerakan yang tidak hidup, alami, dan menarik bagi penonton. Beberapa prinsip animasi yang umumnya diakui adalah squash and stretch, mengelembung dan mengurutkan. Prinsip ini melibatkan perubahan bentuk objek saat bergerak untuk memberikan kesan volume, elastisitas, dan berat yang berbeda. Yang kedua adalah antisipasi. Prinsip ini mengacu pada aksi persiapan sebelum gerakan utama terjadi. Hal ini membantu penonton memahami bahwa suatu aksi akan terjadi dan memberikan ketegangan sebelum gerakan sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah staging. Prinsip staging berkaitan dengan penempatan objek dan karakter dalam frame untuk memperjelas niat, aksi, atau pemikiran yang ingin disampaikan kepada penonton. Yang keempat, timing. Timing mengacu pada pengaturan kecepatan gerakan dalam animasi. Ini melibatkan pengaturan durasi, kecepatan, penundaan antara aksi dan aksi-aksi yang berbeda. Yang kelima, follow through and overlapping action. Prinsip ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian tubuh atau elemen dalam animasi dapat bergerak secara independen satu sama lain, mengikuti momentum atau inersia dari gerakan utamanya. Yang keenam, arcs. Prinsip ini mengacu pada gerakan yang mengikuti pola melengkung alami seperti busur. Dalam animasi, gerakan yang mengikuti garis lengkung cenderung terlihat lebih alami dan halus dibandingkan dengan gerakan yang linear. Yang ketujuh adalah exaggeration, pengeksposan. Pengeksposan melibatkan berbagai peningkatan atau membesarkan gerakan atau karakteristik dalam animasi untuk memberikan efek dramatis, humor, atau kejutan kepada penonton. Lalu yang berikutnya ada pemodelan 3D. Apa itu pemodelan 3D? Pemodelan 3D adalah proses penciptaan objek atau lingkungan 3 dimensi yang menggunakan perangkat lunak khusus. Dalam pemodelan 3D, objek nyata atau konsep imajiner direpresentasikan sebagai objek virtual yang terdiri dari vertex, titik, tepi, dan wajah. Pemodelan 3D digunakan dalam berbagai industri seperti permainan video, desain produk, estetik, dan animasi. Proses-prosesnya pemodelan 3D melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, blok dasar. Yang ketiga, pemodelan geometri. Lalu yang keempat, texturing. Kelima, rigging. Keenam, animasi. 7, pencahayaan. Lalu yang berikutnya ada rigging. Apa itu rigging? Rigging adalah konteks animasi 3D pembuatan struktur rangkaian tulang yang memungkinkan karakter atau objek 3D dapat diatur dan dianimasikan dengan cara yang realistis dan terkontrol. Pada dasarnya, rigging memungkinkan karakter atau objek 3D memiliki kerangka internal yang mirip dengan kerangka manusia atau hewan sehingga mereka dapat bergerak dan bereaksi seperti halnya objek dalam kehidupan nyata.
Dalam proses ringing, sejumlah tulang virtual atau elemen ring yang dibuat dan ditempatkan dalam model 3D. Tulang-tulang ini terhubung satu sama lain dengan menggunakan hierarki, mirip dengan hubungan sendi manusia. Selain itu, dalam ringing, bagian lain seperti jari-jari, kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya juga memiliki hierarki tulang sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan kontrol yang lebih rinci dan fleksibilitas saat menganimasikan karakter atau objek tersebut. Lalu yang berikutnya adalah animasi karakter. Animasi karakter adalah proses penciptaan gerakan dan ekspresi yang realistis dan meyakinkan pada karakter digital atau karakter yang dihasilkan secara komputer. Ini melibatkan memberikan kehidupan pada karakter dengan mengatur gerakan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh yang sesuai dengan cerita atau skenario yang diinginkan. Dalam animasi karakter, animator menciptakan ilusi gerakan dengan menggunakan prinsip animasi yang mencakup pengaturan waktu, spacing, proses, dan transisi yang halus antara pose-pose terkunci. Proses animasi karakter melibatkan beberapa langkah, antara lain penggambaran kunci, in-between, timing dan spacing, penggambaran facial, perangkat lunak animasi seperti Adobe Maya, Blender, atau Adobe Animate biasanya digunakan dalam pembuatan animasi karakter. Lalu yang berikutnya adalah lightning dan texturing. Lightning atau pencahayaan dan texturing adalah dua aspek penting dalam pembuatan visual yang realistis dan menarik dalam animasi. Rendering atau desain 3D berikut adalah penjelasan singkatan dari keduanya. Yang pertama adalah pencahayaan atau lightning. Pencahayaan melibatkan pengaturan sumber cahaya dan interaksi cahaya dengan objek dalam sebuah agenda atau lingkungan 3D. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek pencahayaan yang sesuai mengarahkan perhatian penonton dan memberikan nuansa yang diinginkan dalam karya visual. Dalam pencahayaan 3D, animator atau desainer dapat menentukan sumber cahaya, intensitas cahaya, warna, dan jenis pencahayaan seperti cahaya matahari, cahaya lampu, atau cahaya ambien. Mereka juga dapat mengatur arah, sudut, dan posisi pencahayaan untuk menciptakan bayangan, sorotan, atau efek lainnya. Pencahayaan baik dapat membantu menemukan suasana, memperjelas bentuk objek, memberikan kedalaman visual, dan meningkatkan kualitas tampilan keseluruhan, yang memberikan kesan yang lebih hidup, realistis, dan dramatis. Yang kedua adalah texturing. Texturing melakukan pemberian tampilan visual pada permukaan objek 3D. Ini mencakup penggunaan tekstur, gambar, dan material memberikan detail warna, pola, tekstur yang realistis pada permukaan objek. Dalam texturing, animator atau desainer dapat melakukan berbagai jenis tekstur seperti tekstur warna, tekstur normal, tekstur spekuler, atau tekstur boom untuk menciptakan ilusi permukaan yang kompleks. Proses texturing melibatkan pemetaan tekstur pada koordinat permukaan objek 3D dan kemudian memodifikasi atau melampiaskan tekstur tersebut sesuai dengan kebutuhan visual. Texturing membantu mencapai tingkat realistis yang lebih tinggi dalam visual 3D dan memberikan animator atau desainer untuk memberikan tampilan yang lebih detail dan menarik. Lalu berikutnya ada rendering. Rendering dalam konteks animasi dan desain 3D merujuk pada proses penghasilan atau menciptakan gambar animasi final dari model 3D dengan penerapan pencahayaan, tekstur atau visual, dan elemen-elemen lainnya. Proses rendering mencakup berbagai tahap. Yang pertama, menyiapkan adegan. Yang kedua, penentuan pencahaya dan materi. Ketiga, proses rendering. Yang keempat, pemrosesan dan pengoptimalan. Yang kelima adalah output gambar dan atau animasi. Tapi perlu diingat, proses rendering dapat memakan waktu yang cukup lama tergantung pada kompleksitas adegan, tingkat detail, jumlah frame, dan kecepatan komputer yang digunakan.
Lalu yang berikutnya adalah editing dan post production. Editing dan post production adalah dua tahap penting dalam proses audiovisual termasuk film, video, atau animasi. Berikut adalah jadi penjelasan singkatnya tentang keduanya adalah yang pertama adalah editing. Editing melibatkan proses pengorganisasian, pengurutan, pemotongan, dan penggabungan adegan atau klip video yang direkam dalam rangka menciptakan narasi yang koheren dan berkesan. Dalam tahap editing, konteks atau materi yang diambil. Pada dasarnya editor bekerja sebagai klip video, suara, dan elemen visual yang untuk memotong dan menyusun menjadi urutan yang tepat. Proses editing biasanya dilakukan menggunakan perangkat lunak editing video seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, atau Avid Media Composer. Editor menggunakan alat ini untuk mengelola timeline, memotong klip, menambahkan efek, dan melakukan penyuntingan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kreatif dan naratif. Yang kedua, post production. Post production, produksi pasca produksi, adalah tahap setelah pemotretan selesai. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pengambilan gambar utama, termasuk editing, pengolahan suara, desain suara, efek visual, dan pemberian sentuhan akhir pada proyek audiovisual. Selain editing, tahap proses post production, elemen audio juga diproses dan disesuaikan. Ini melibatkan pengeditan, penentuan volume, pemasangan musik atau efek suara, pengembangan suara tambahan, dan pencampuran audio agar kualitas suara menjadi jernih dan seimbang. Sementara itu, dalam post production dilakukan pembersihan, penyempurnaan, atau koreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses utama. Hal ini termasuk pemeriksaan kesalahan gambar, penyesuaian warna, penyempurnaan efek, dan penyempurnaan lainnya untuk memastikan kualitas seluruh produksi. Jadi dari apa yang saya sampaikan itu sepertinya bisa kalian pelajari sendiri, bisa dibaca juga, dan juga selain hal yang saya sampaikan, program animasi di SMK juga mungkin melibatkan proyek-proyek praktis di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pembuat animasi berdasarkan topik atau cerita tertentu. Jadi kondisional. Dan juga Bill Gates pernah berkata, kemajuan teknologi didasarkan pada cara pembuatannya terasa pas sehingga Anda tidak menyadari keberadaannya, hingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.